setelah jadi dokter muda nih, apa yang kalian rasakan? Apakah membawa beban tersendiri dengan nama dokter muda atau seperti apa? Iya, membawa beban. Kadang tuh aku berpikir gini Kak, waktu dipanggil pasien gitu ya, dok, kayaknya aku belum pantas deh. Belum pantas dipanggil dokter kayak Beban gitu. ya? Beban. Soalnya kita membawa nama dokter itu berarti kamu kalau ditanyain apapun tentang penyakit, tentang apalah ya Harus seputar tahu. medis itu harus tahu gitu Harus loh. tahu. Gitu. Itu yang ada di pikiran saya, sedangkan saya masih fakir ilmu Kak, masih harus banyak belajar lagi kayak gitu loh intinya. Itu sih yang bikin apa ya, kadang tuh merasa belum pantas saja. Tapi sebenarnya walaupun merasa belum pantas sih, tapi tetap harus belajar dong. Ini Berusaha tanggung jawabmu. memantaskan diri. Memantaskan iya. diri. Ya, Nah, benar. apa yang kalian lakukan untuk menambah pengetahuan tentang dunia kedokteran ini? Karena kan kalau untuk materi teori sudah kan kemarin ya. Iya. Nah, kalau untuk yang sekarang ini iya, untuk menambah pengetahuan itu apa yang kalian lakukan? Banyak platform yang bisa kita akses juga Iya. kan, dari TikTok juga, Instagram, YouTube banyak sekali sekarang dokter-dokter yang juga share edukasi lewat online kan. Oh iya, lewat konten-konten Iya. juga. Nah, di situ juga nambah upgrade ilmu kita juga di situ. Benar. Kalau saya Kak, yang kita butuhkan saat kita jadi dokter itu apa? Komunikasi Ya, itu sama penting. pasien. Komunikasi. Jadi skillnya itu harus diasah mulai dari sebenarnya dari dulu harusnya, dari kita awal kuliah sampai sekarang. Apalagi setiap hari kita berinteraksi sama pasien kayak gitu. Gimana caranya memperlakukan pasien? Ya benar kata orang-orang itu, katanya dokter itu profesi yang mulia, tapi mulia enggaknya seorang dokter itu bergantung bagaimana cara memperlakukan orang lain, terutama pasien, terutama orang yang ada di bawahmu kayak gitu sih menurut saya. Oh iya, keren ya. Inilah IPK 3,9 ya. Nanti Balik itu, lagi ke tapi orang. nanti kalau kita udah jadi dokter itu nggak bakal, pasien itu nggak bakal tanya IPK kamu berapa, nilaimu saat kuliah berapa, tapi skill komunikasinya itu Kak, itu yang benar. paling penting itu. Tapi kalau kamu kayaknya udah bagus, soalnya kan kamu udah sering ke teman-teman, ya kan? Memahami teman-teman. Memahami, bener. Pengen cari tahu, nih Iya. temen gue ini punya cerita apa nih, kayak gitu nih. Sama, jadi dia ada rasa ingin tahu, nih pasien kenapa nih bisa kayak Iya. begini, gitu. Iya mungkin kan? ya, mungkin bisa kayak gitu juga ya. Soalnya saya sendiri sebagai pasien, kalau nemu Iya kan? ketemu sama dokter yang Komunikatif iya, yang kayak gitu ya. TikTok gitu ya, kita cerita terus didengerin, direspon Itu gitu. pasti- itu pasti enak. Positif ini feedbacknya tuh, oh ya dokter ini enak gitu nggak sih? Kayak berasa udah sembuh aja Iya, gitu ya. nah, jadi dokter yang seperti itu cita-cita saya tuh. Oh, cita-citanya ya lebih komunikasi Yes, gitu ya. betul. Oke. Kalau Feli? Sama, komunikasi itu penting sebagai dokter, karena ya pasien juga perlu mencurahkan jadi sakitnya apa gitu kan, perlu cerita juga nih. Sebenarnya faktor-faktor penyebab dari sakitnya itu banyak sebenarnya, rentetan masalah-masalah yang bikin dia sakit gitu kan. Nah, di situ sebenarnya waktu ketemu dokter harapannya bisa cerita, bisa komunikasi, dok ini penyakit saya kenapa ya, itu kan pengen tahu tuh, pasti Iya. kepo kan pasien tuh penyebabnya apa, terus gimana saya nanti lifestyle-nya harus kayak gimana. Nah, di situ kan skill komunikasi Iya. kita kan benar-benar harus bagus gitu, harus meyakinkan pasien kalau kita tuh dokter yang benar-benar udah Berkompeten gitu loh. Jadi pasien tuh percaya dan tersugesti bakal sembuh gitu. Oh iya, kalau aku jadi pasiennya terus ketemu dokter kayak kalian ya mungkin cepat sembuhnya. Iya, sugestif gitu ya. Iya, karena kan kita aja misalkan lagi sakit, pasti pengennya langsung udah deh berobat ke dokter. Kan udah ada punya bayangan kalau abis dari dokter pasti sembuh, kayak gitu. Iya, benar. Ya kan? Jadi kalau misalkan ketemu sama dokter kayak kalian, wah banyak pasien yang sembuh. Untuk meningkatkan pelayanan yang lebih maju nih ya, untuk di Lumajang dan sekitarnya, di Jember gitu. Gak usah jauh-jauh ke Indonesia lah. Menurut kalian tuh apa sih yang harus dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan? Pelayanan kesehatannya ya Kak. Kalau dari saya ya, itu dari diri saya sendiri sebagai calon tenaga kesehatan. Jadi dokter itu harus ada 3 komponen yang dipenuhi, dari akal,
hati nurani, sama keterampilan. Jadi tiga-tiganya itu benar-benar harus diasah, dari akal, upgrade ilmu sebanyak-banyaknya. Ada materi terbaru atau penemuan terbaru ya ikuti kayak gitu. Jangan yang menutup diri kayak gitu loh dengan nggak belajar. Terus yang kedua itu dari hati nurani, kita kalau ada rasa tenggang rasa ke pasien, mungkin lebih bisa connect gitu ya, pasien merasa percaya ke kita dan kita bisa mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang apa yang dikeluhkan dari pasiennya itu, kayak gitu sih kalau kita connect ke pasien. Kan kadang ada gap ya antara, mungkin dulu ya, kalau dulu itu dokter itu dianggap sebagai raja, kalau sekarang enggak, dokter itu sama kayak pasien posisinya sebagai teman, jadi kita bisa saling connect, bisa saling percaya dan mengerti kayak gitu loh. Nanti solusinya kayak gimana gitu. Memang beda sih yang saya rasakan untuk pelayanan yang dulu sama yang sekarang. Kalau sekarang banyak yang lebih ramah-ramah ya. Nah, ya. Coba deh kayak kalau dulu kita sakit malah kita dimarahin loh. Iya kan. Ya, kenapa gitu. bisa sakit gitu? Ada dokter di salah satu rumah sakit di sana, bukan di Lumajang ya, maksudnya daerah asal saya. Justru pasien datang itu malah dimarahin. Nah, itu sebenarnya yang harus dibenahin lagi ya. Tapi alhamdulillah kalau untuk zaman sekarang udah beda. Perawat, bidan, maksudnya tenaga kesehatan pun sekarang udah makin ramah-ramah. Benar. Nah, jadi itu yang harus ini ya. Meskipun ada beberapa nih yang masih, nah itu mungkin bisa dirubah gitu ya. Jadi pasien tuh lebih nyantai lagi, lebih seneng lagi gitu ya. Kalau dari Feli? Ya, nambahin aja dari Elvin tadi, bener banget. Karena kan kita tuh ya melayani kan, sebagai pelayan kesehatan kita harus melayani pasien kita. Nggak ada gap, ya kita sama-sama pasien itu, sama kedudukannya sama. Di situ kita harus membantu pasien, harus mengerti pasien ini pengennya apa, dengan cara ya itu kita menganggap diri tuh kita tuh sama-sama pasien, sehingga pasien tuh nggak ngerasa wah dokter ini ya sombong ya, arogan ya gitu. Pasti pengen lah pasien itu bisa komunikasi dengan nyaman ke dokternya, pengen menyampaikan dokter saya begini, saya punya sakit ini gitu, pengen nyaman gitu. Dengan ya feedbacknya adalah kita memberikan informasi dengan baik, komunikasi dengan baik ke pasiennya, sehingga pasiennya itu paham, puas. Kalau misalnya pasiennya masih belum puas, ada yang ditanyakan, jangan lupa nanyain itu ke pasien. Ada yang ditanya minta feedback ke pasiennya. Jadi timbul rasa percaya Kak kalau kayak gitu. Iya benar. Komunikasi dua arah. Nah gitu. Jadi bukan cuma pasien doang yang menceritakan keluh kesahnya, atau bukan dokter aja yang cuma tinggal ngasih resep gitu ya. Semoga semua dokter seperti itu ya. Amin. Ada nggak dipesan nih untuk sahabat Aliyah yang menonton tayangan ini supaya tetap strong gitu ya di era gempuran, udah bahasanya bahasa medsos. Lagi capek-capeknya. Nah gimana nih pesannya kalian bisa sampai di titik ini? Mungkin sama kayak yang tadi saya katakan Kak, libatkan Allah di setiap aktivitasmu. Terus jangan lupa juga, ya boleh kamu kerja keras seharian, tapi jangan lupa self reward. Maksudnya cintai dirimu dengan mengerjakan hal yang kamu sukai wes. Mungkin makan di luar, beli apa, beli ini, beli itu, kayak gitu. Itu perlu sih menurutku buat kesehatan mental kita. Oke. Kalau dari Feli? Kalau dari saya pertama adalah bersyukur. Tentunya bersyukur dengan kondisi kita sekarang. Kita tuh punya beban hidupnya masing-masing. Semua orang juga punya beban hidupnya masing-masing. Yang ada di medsos semua itu belum tentu sesuai dengan realita. Betul. Jadi stop membanding-bandingkan kondisi kita dengan orang lain, karena itu justru bisa mempengaruhi kesehatan mental kita. Coba bersyukur sama diri kita masing-masing, percaya diri, dan kita akan menemukan value diri kita sendiri masing-masing di situ. Oke, terima kasih banyak. Keren, mantap. Semoga kalian sukses ya. Jadi dokter yang disenangi oleh pasien-pasiennya. Banyak pasien yang sembuh karena kalian gitu. Terima kasih. Terima kasih Kak.